Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kelompok 3 dengan membuat video tentang action plan yang akan diberikan oleh Bapak Nur Hadi. Tapi sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk kegiatan ini sebagai ice breaking-nya adalah Bu Ari. Monggo Bu Ari, silakan. Oke, terima kasih Ibu Nini atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan ini, bagaimana kalau sedikit saya kasih speaking ya, biar lebih semangat lagi, biar kita lebih fokus lagi. Oke, sebelumnya saya kasih contoh untuk kita tepuk semangat dulu. Kalau saya bilang tepuk semangat, semangat, tepuk tangan. Oke, bagaimana bisa? Oke, Bisa, kita mulai ya. Oke, tepuk semangat, Semangat. semangat. Oke, terima kasih sebelumnya. Nanti kita main bertepuk-tepuk tangan juga. Kali ini kalau saya mau mengatakan pagi, Bapak Ibu cukup tepuknya sekali aja. Siang 2 kali. Sore 3 kali. Kalau malam nggak ada bunyinya. Jadi hanya pantulan aja tangan. Bagaimana? Bisa ya, Bu? Contoh aja dulu, ya. Kasih contoh. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Nah, oke. Bisa, ya? Kita mulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari sekarang. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, gimana? Mungkin bingung ya, mungkin belum fokus untuk apa arahannya. Oke, mungkin itu aja Bu Nini. Saya kembalikan ke Bu Nini selaku moderator. Semoga acara hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Ice breaking-nya itu untuk kita biar fokus ya, melatih konsentrasi. Iya, Bu. Untuk selanjutnya, monggo Pak Nur Hadi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari yang sudah memberikan ice breaking yang cukup membuat otak bikin fokus. Oke, sama-sama Pak Adi. Ya, baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan sharing materi tentang action plan atau rencana operasional. Sebelum itu saya mohon izin untuk share screen dulu. Nah, sudah bisa dilihat, ya? Bisa, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan action plan atau rencana operasional. Kalau yang saya pahami, action plan ini seperti silabus yang ada di perkuliahan. Jadi berisi tentang kegiatan atau layanan apa saja yang kita rencanakan selama 1 tahun ke depan. Tentunya berdasarkan hasil net assessment yang telah kita lakukan sebelumnya.
Nah, agenda pada hari ini yaitu mempelajari komponen rencana operasional atau action plan. Nah, action plan ini digunakan untuk membantu guru BK mencapai tujuan BK selama 1 tahun. Diperlukan rencana kegiatan yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Jadi, action plan ini dibuat setelah pelaksanaan asesmen, lalu analisis, baru membuat action plan. Setelah membuat action plan, kita membuat program tahunan, prota, atau program semester, yaitu promes. Nanti bisa dilanjutkan lagi menjadi RPL. Seperti itu, Ibu. Nah, action plan ini merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nanti di sana bukan hanya berisi tentang layanan saja, akan tetapi juga berisi tentang alokasi waktu, terus strateginya bagaimana, jadi seperti itu. Oke, komponen rencana operasional. Nah, di dalam bimbingan konseling, rencana kegiatan ini atau action plan ini berisi tentang tujuan besar bimbingan konseling yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konsili serta standar kompetensi kemandirian siswa. Nah, jadi dari asesmen tadi dipetakan tugas perkembangan mana saja yang belum dicapai oleh siswa, nanti bisa buat action plan tersebut. Ibu-ibu masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, baik. Saya lanjutkan. Nah, komponen-komponen dari action plan ini yang pertama yaitu bidang layanan. Berisi tentang bidang layanan BK yang akan dilaksanakan. Bidangnya itu seperti ya bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada 4 tersebut. Untuk tujuan, berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen. Misal dari hasil asesmen tersebut ditemukan banyak siswa yang masih belum percaya diri. Nah, kita memberikan tujuan yaitu siswa dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, jadi seperti itu, Bu. Untuk komponen layanannya terdiri dari 4 komponen yaitu layanan dasar, yang dimana di dalamnya ada bimbingan klasikal, layanan informasi, terus ada layanan responsif seperti konseling individu, konseling kelompok. Nah, untuk layanan peminatan dan perencanaan individual dan dukungan sistem. Nah, terdiri dari 4 tersebut. Yang keempat yaitu strategi layanan. Merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya, untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan klasikal. Mungkin kalau ibu-ibu melaksanakan konseling individu, bisa jadi masuk di layanan responsif, seperti itu. Untuk kelas, tingkat kelas yang akan mendapatkan layanan dan bimbingan dan konseling. Kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Nah, untuk materi berisi tentang tema atau topik. Jadi hanya tema atau topik saja, bukan keseluruhan materi. Kalau keseluruhan materi bisa masuk di RPL. Saya lanjutkan untuk yang ketujuh yaitu metode, berisi teknik atau strategi layanan bimbingan konseling yang akan dilakukan. Nah, untuk metode ini bisa metode ceramah, atau diskusi, atau pakai game, sosiodrama, dan sebagainya. Untuk alat atau media, yaitu berisi alat dan media yang digunakan. Misalnya PowerPoint, kertas kerja, video, seperti itu. Nah, untuk evaluasi yang ke-9 itu berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Di dalam evaluasi ini berisi tentang gambaran dari hasil atau proses dari pelaksanaan layanan. Contoh, siswa dapat mengidentifikasi kecenderungan kepribadiannya, seperti itu. Nah, untuk ekuivalensi ini kata lain dari alokasi waktu, berisi penyetaraan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Misal, bimbingan klasikal bertema atau topik ini, evaluasinya seperti ini, alat medianya menggunakan ini, ekuivalensinya atau alokasi waktunya bisa 2 kali 40 menit, seperti itu, Ibu.
Nah, ini adalah contoh rencana operasional. Bisa diperhatikan Ibu-Ibu, apakah kurang besar atau bagaimana? Kurang besar Pak Ari. Kurang besar. Seperti ini. Nah, ini adalah komponen-komponen rencana operasionalnya. Di atas ini ada bidang layanan, tujuan, komponen layanan, strategi layanan, kelas pula atau kelas 11 atau kelas 12. Nah, untuk materinya bisa bermacam-macam. Metodenya juga bermacam-macam sesuai dengan masing-masing konselor yang melaksanakan. Untuk medianya juga bisa dipilih, dipersilahkan sesuai kreativitas Bapak Ibu. Untuk evaluasinya seperti ini, berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh siswa nanti. Ini proses dan hasil. Siswa dapat mengetahui gaya belajar yang dimiliki. Jadi seperti itu untuk evaluasinya. Nah, ini untuk ekuivalensi atau alokasi waktunya bisa direncanakan Ibu-Ibu. 2 kali 45 menit atau 1 kali 45 menit, dipersilakan. Kebetulan untuk di contohnya ini hanya ada komponen layanan dasar dan perencanaan individual. Untuk komponen untuk konseling masih belum ada. Belum ada contohnya di sini. Monggo Ibu-Ibu mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Jadi pembelajaran hari ini mengenai rencana operasional yang berisi tentang komponen-komponennya dan juga contohnya seperti ini, Ibu-Ibu. Monggo mungkin ada yang ditanyakan. Monggo, peserta mungkin ada yang ditanyakan. Oke, monggo Bu Hanifah. Nah, begini Pak, untuk supaya pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah, kita harus membuat action plan. Sementara kita tidak diberi jam ngajar, bagaimana untuk penerapannya? Karena di situ kan sudah jelas kelas 10 yang akan diberikan seperti ini supaya tidak melenceng dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, kita perlu penjelasannya bagaimana untuk selama ini yang kita belum pernah diberi jam mengajar. Terima kasih. Baik. Oke, ada tanggapan atau jawaban dari ibu-ibu lain atau langsung saya jawab? Kalau tidak ada, langsung saya jawab Ibu. Begini Bu, untuk di sekolahnya jenengan sepertinya sama dengan kondisi di sekolah saya, yaitu BK tidak diberi jam masuk kelas. Nah, untuk mensiasati itu, kita rubah di strategi layanan, Bu. Itu kan kita ada, kalau komponen layanan kan ada komponen layanan dasar. Di dalamnya ada bimbingan klasikal. Berhubung kita tidak diberikan jam masuk kelas, kita bisa mengganti strategi layanan ini, Bu, dengan strategi layanan lain. Misalkan, jenengan mau memberikan materi yang global untuk semua siswa. Nah, strategi layanannya kita bisa memberikan layanan informasi. Mungkin di sekolah jenengan BK-nya punya sosial media seperti Instagram atau Facebook. Itu bisa diupload di situ, Bu, untuk dibagikan kepada siswa. Jadi kita memberikan layanan informasi, bukan bimbingan klasikal. Seperti itu, Bu. Kalau di sekolah saya menggunakan media sosial Instagram, Bu, untuk memberikan layanan informasi kepada siswa. Karena untuk memberikan klasikal itu memang tidak terjadwal. Kalaupun kita jadwalkan sendiri, kebanyakan siswa malah, Pak, saya tidak ikut aja, Pak, soalnya BK tidak masuk di jadwal pelajaran. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin ada tanggapan lain dari ibu-ibu, monggo. Dari Bu Herlina mungkin. Ya, memang merupakan kendala yang besar ya jika ada sekolah yang belum memiliki jam untuk masuk bimbingan konseling. Itu pernah di sekolah saya hampir ditiadakan jam masuk kelas BK dan kami tetap berusaha memperjuangkan bagaimanapun juga kita memberikan pemahaman kepada semua
stakeholder yang ada di sekolah, terutama pimpinan sampai guru-gurunya, bahwasanya nafasnya bimbingan konseling itu jika bisa face to face dengan anak. Selain konseling, guru BK harus sebisa mungkin itu jika bisa dekat dengan anak ya. Dan cara yang paling tepat adalah klasikal pada saat kita luring. Kita membutuhkan jam, meskipun hanya diberikan 1 jam 45 menit, setidaknya setiap minggu kita ada 1 jam sekali di kelas tersebut. Jika memang kendalanya itu yang terjadi, maka ya apa ya Bu, Pak, sebaiknya kita memiliki cara, gimana caranya untuk menyampaikan layanan informasi dan sebagainya. Itu bisa dengan menggunakan, jika di sekolah difasilitasi LMS sekolah seperti LMS kita sekarang ini, di mana di sana kita bisa mengupload entah itu video yang tayangannya ingin kita harapkan agar anak-anak itu bisa merefleksikan video tersebut dan sebagainya, belajar mandiri di sana seperti itu. Jadi bikin link-link untuk ditayangkan dan bisa diunduh siswa sebagai perwakilan kita dalam memberikan layanan klasikal seperti itu. Itu masukan dari saya, tapi sebisa mungkin bagaimanapun juga jika bisa sebagai BK kita memperjuangkan bagaimanapun juga jika bisa BK diberikan waktu untuk tetap masuk kelas agar layanan kita semakin maksimal. Begitu mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan masukan untuk menyempurnakan dari hambatan yang dimiliki oleh sekolah Bu Hanifah terkait jam BK. Baik, terima kasih Bu Herlina atas gambaran BK di sekolahnya. Jadi di sekolah saya juga selain menggunakan Instagram untuk layanan informasi, BK juga diberikan akses untuk memberikan materi di ILS, Bu. E-learning system, e-learning system untuk sekolah. Tapi kita hanya bisa memberikan materi saja, tidak bisa mengontrol anak-anak untuk mengerjakan tugas atau bagaimana. Seperti itu. Jadi mungkin penugasannya setelah memberikan materi melalui ILS, siswa disuruh untuk mengkomen atau menanggapi materi tersebut. Kebanyakan memang materinya yang ditanggapi hanya cuma baik Pak, terima kasih, cuma seperti itu kebanyakan. Jadi kita tidak bisa mengontrol apakah siswa kita membaca, benar-benar membaca atau hanya sekedar mengkomen saja seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu yang lain, dari Lari mungkin. Saya menambahkan Pak, mungkin ya bertanya juga ini. Karena memang perbandingan antara guru BK dengan siswanya itu tidak sesuai. Itu. Dan juga meskipun mereka mengatakan BK dan ASN BK, tapi bukan asli dari BK. Jadi yang mau disampaikan ke siswa pun kadang beliau itu sudah membuat RPL, itu bingung. Padahal kita kalau misalkan dengan keadaan yang seperti ini, situasi yang memungkinkan seperti kelas 12 itu ingin mendapatkan informasi masalah perguruan tinggi atau kita pandu untuk SNMPN atau SNPTN. Nah, itu kita kan hanya menginformasikan kepada seseorang apabila mau konsultasi silahkan, kan gitu. Jadi kendalanya juga antar perbandingan siswa dengan si guru BK-nya tidak sesuai. Kalau yang dikatakannya yang asli cuma 1 dengan 2.000 siswa itu kalau misalkan masuk kelas kan ya bagaimana? Ya saya dengar sendiri dari informasi teman-teman lain disuruh masuk kelas itu alasan berbagai macam. Nah, terima kasih, Pak. Oke, baik Bu Hanifah, terima kasih. Mungkin memang benar gitu banyak kenyataannya mungkin siswanya banyak tapi tenaga konselornya terbatas seperti itu Bu. Jadi tidak dimasukkan ke jadwal pelajaran, tapi tetap memberikan layanan seperti itu. Monggo, waktu kita terbatas, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau tambahan lagi, dipersilakan. Kalau memang sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bu Nini. Monggo. Alhamdulillah materi sudah kita terima dan semoga
apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi bermanfaat bagi kita sebagai guru bimbingan konseling di sekolah. Amin. Sampai di sini kita sudah, mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya. Untuk itu marilah kita berdoa dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih Ibu-Ibu atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.